Baiklah, saya di sini akan melakukan praktik pengolahan limbah pertanian unit 2 yang ini menggunakan limbah kedelai ya. Menggunakan limbah kedelai yang mau saya olah menjadi pupuk kompos untuk tanaman. Baiklah, ini untuk bahannya sendiri untuk pembuatan pupuk kompos ini dari limbah kedelai. Ini ada limbah kedelai, kulit kedelai yang sudah busuk, dan ini tanah dan saya sudah campur dengan potongan gergaji kayu yang warna kuning ini. Sudah saya campur dengan limbah gergaji kayu ya. Terus ini ada tanah yang sudah saya campur dengan pupuk kompos dan sisa-sisa makanan lainnya seperti buah-bahan. Terus ada pisang saya tambahkan di sini. Kemudian pokoknya sisa-sisa limbah makanan dan buah-buahan ya sudah saya campurkan di sini. Baiklah, mari kita mulai untuk pencampuran pembuatan kompos dari limbah kedelai ini. Pertama-tama saya ada namanya limbah kedelai ini, kulitnya limbah kedelai yang sudah busuk, yang sudah istilahnya difermentasi. Kemudian ini ada tanah yang sudah saya campurkan dengan limbah makanan seperti buah-buah, ada kulit semangka, terus ini ranting-ranting. Di sini ada tanah yang sudah saya campurkan dengan ranting-ranting cabai. Ini ada ranting cabai. Saya campur di sini untuk bahan komposnya. Terus ada kulit pisang lagi. Dan ini ini berbahan dasar tanah, saya campurkan dengan gergaji kayu, dan kemudian nantinya akan dicampur menjadi satu. Baiklah, ini akan pupuk kompos ini akan dicampurkan menjadi satu untuk pembuatan pupuk kompos, pupuk pemupukan pada tanaman. Ini limbah kedelai, cukup segini ya. Jadi tanah sudah saya campurkan dengan bahan-bahan makanan dan buah-buahan tadi. Ini dicampurkan ya. Ini dicampurkan sampai memang benar-benar merata. Pokoknya diaduk sampai merata ya. Sampai bahan komposnya sampai tercampur. Diaduk-aduk terus perlahan-lahan sampai tercampur merata pokoknya ya, biar nanti semua bahan-bahan yang dipersiapkan tadi tercampur dengan baik. Baiklah, kalau sudah tercampur ini kita kemudian akan biarkan fermentasi selama 10-15 hari. Kemudian bahan pupuk kompos, produk pupuk kompos ini bisa untuk ditanami kayak tanaman sayuran kayak cabai, tomat, dan lain sebagainya. Apabila sudah tercampur semua, dan kini saya masukkan di pot polybag. Ini pot polybagnya.
Baiklah, apabila selesai pencampuran tadi yang saya campur tadi, ini menghasilkan produk pupuk kompos pembuatan sendali dari limbah kedelai ya, berbahan dasar limbah kedelai, tanah dan gergaji kayu, dan saya campurkan limbah makanan dan sayur-sayuran udah menjadi satu di sini. Untuk kompos ini biar menghasilkan produk yang sempurna lagi untuk dapat ditanami pada tanaman, kita kini biarkan selama minimal 10-15 hari ya, supaya menjadi benar-benar terurai dan fermentasi dan layak untuk dijadikan pupuk kompos, terutama dijadikan pupuk pada tanaman dan ditanami komunitas sayur-sayuran ya. Ini sangat bagus sekali dan rekomendasi sekali untuk pupuk kompos dari limbah kedelai ini. Saya akan jabarkan sedikit manfaat pupuk kompos dari limbah kedelai ini yang baru saja saya buat. Pupuk ini berperan dalam menyuburkan tanah karena memiliki kandungan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu kompos ini juga dapat meningkatkan daya serap tanah terhadap air sekaligus menjaga kelembapannya. Jadi ini mampu menyerap tanah dan menjaga kelembapannya ya. Dan untuk tanaman pupuk kompos ini limbah kedelai sangat bagus untuk ditanam sebuah tanaman sayuran dan lain sebagainya. Baik, sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini kendala yang dihadapi. Sebenarnya untuk kendala yang dihadapi pembuatan pupuk kompos dari limbah kedelai ini sebenarnya tidak ada ya, karena di sekitaran desa saya atau rumah saya masih terdapat limbah-limbah pertanian ya. Paling yang sedikit susah mencari limbah kedelai ini, kita harus mencari di pabrik tahu ya, baru ada di desa saya, dan minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil limbah kedelai ini untuk diolah menjadi pupuk kompos daripada dibuang yang begitu saja. Kita ambil untuk dibuat pupuk kompos ya. Dan untuk bahan-bahan lainnya ini ada gergaji kayu. Itu cuma kendalanya mungkin ya tidak ada, cuma ini pencarian limbah kedelai aja ya, agak sulit ya di sini. Tapi untuk dan sebagainya, sisa-sisa makanan, terus gergaji kayu, alhamdulillah masih ada dan tidak terlalu sulit ya, begitu.